Jebakan demokrasi, kudeta Taksin dan ancaman bagi Indonesia. Apakah demokrasi benar-benar tentang suara rakyat? Atau hanya alat bagi kekuatan asing untuk mengontrol negara berkembang? Ini bukan teori konspirasi. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Thaksin Shinawatra di Thailand. Jebakan demokrasi atau alat hegemoni. John Perkins, penulis Confessions of an Economic Hitman, yang mengungkap bagaimana ekonomi dan politik negara berkembang dipermainkan oleh kekuatan global. Noam Chomsky, yang menyoroti bagaimana AS menggunakan demokrasi sebagai alat kontrol geopolitik. Samuel Huntington, yang menulis tentang gelombang demokratisasi yang justru sering kali merugikan negara berkembang. Ini bukan sekadar teori, ini telah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Thailand. Dan sekarang mari kita lihat Thailand tahun 2001 hingga 2006. Thaksin Shinawatra, pemimpin pro-rakyat yang ditumbangkan. Thaksin adalah miliarder yang jadi Perdana Menteri Thailand pada 2001. Dia membawa kebijakan revolusioner seperti program kesehatan gratis, pinjaman mikro untuk petani, investasi besar dalam infrastruktur, rakyat mencintainya. Tahun 2005, dia terpilih kembali dengan suara mayoritas terbesar dalam sejarah Thailand. Mengapa Barat takut dengan Thaksin? Menurut John Mearsheimer, negara kuat akan selalu mencari cara untuk menjaga hegemoninya, termasuk dengan memanipulasi demokrasi di negara lain. Thaksin berani melawan dominasi Barat, mengurangi ketergantungan pada IMF, menjalin kerjasama ekonomi dengan China, menolak intervensi asing dalam kebijakan ekonomi Thailand. Bagaimana Thaksin dijatuhkan? Menurut Farid Zakaria, demokrasi yang dipaksakan seringkali berujung pada kekacauan politik yang justru membuat rakyat semakin menderita. Amerika dan sekutu menggunakan media, LSM, dan oposisi untuk menyerang Thaksin. Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan mulai bermunculan di media. Demonstrasi besar-besaran digerakkan oleh elit domestik yang didukung kepentingan Barat. Tahun 2006, militer Thailand melakukan kudeta dengan dalih menyelamatkan demokrasi. Thaksin diasingkan, asetnya disita, kebijakan pro-rakyatnya dibatalkan, dan investor asing kembali berkuasa. Siapa yang berperan dalam kudeta ini? CIA dan National Endowment for Democracy, NED. Organisasi ini kerap mendanai gerakan pro-demokrasi di berbagai negara, termasuk Thailand. Peran media internasional, BBC, CNN, dan The New York Times membentuk opini negatif terhadap Thaksin. Media domestik menggoreng isu korupsi tanpa bukti konkret. Militer Thailand didukung oleh Amerika dan elit bisnis domestik. LSM pro-Barat menggalang demonstrasi dan propaganda. Mahkamah Konstitusi, lembaga hukum dipolitisasi untuk memastikan Thaksin tidak bisa kembali ke kekuasaan. Kejanggalan dalam tuduhan terhadap Thaksin, tuduhan korupsi, muncul setelah ia menolak kebijakan IMF. Media internasional lebih agresif memberitakan diktator Thaksin dibanding militer yang jelas-jelas melakukan kudeta. Demokrasi malah mati setelah Thaksin digulingkan. Tapi Barat diam saja. Pola yang sama sedang terjadi di Indonesia. Prabowo sebagai presiden memiliki karakter yang kuat, berani melawan dominasi asing. Fokus pada kedaulatan ekonomi dan militer. Dekat dengan China, bukan hanya bergantung pada Barat. Media mulai menggiring opini negatif terhadap kebijakan-kebijakan tertentu. Narasi negatif digunakan untuk melemahkan pemerintah. Isu HAM dan demokrasi dipakai sebagai alat delegitimasi. LSM dan media memainkan peran kunci dalam membentuk opini publik. Ada indikasi tekanan dari luar agar Indonesia tidak terlalu independen dalam kebijakan geopolitiknya. Solusi untuk Indonesia, jangan terjebak. Menurut Immanuel Wallerstein, demokrasi yang dipaksakan seringkali hanya menciptakan elit baru yang lebih tunduk kepada kepentingan Barat. Rakyat harus lebih kritis terhadap naratif setting yang dibangun media dan LSM asing. Jangan mudah percaya pada isu korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.
yang seringkali hanya alat untuk menjatuhkan pemimpin pro-rakyat. Indonesia harus memperkuat sistem ekonomi mandiri dan aliansi strategis agar tidak mudah dijatuhkan oleh kekuatan eksternal. Apakah Indonesia akan mengikuti jejak Thailand di tahun 2006? Apakah pemimpin pro-rakyat yang berani melawan kepentingan asing akan dijatuhkan dengan cara yang sama? Share ke teman-temanmu. Jangan biarkan Indonesia jatuh ke dalam jebakan demokrasi ala Barat.